Di Indonesia, panahan menjadi cabang olahraga adalah sejak tahun 1953, Sri Paku Alam ke-9 mendirikan Perpani, Persatuan Panahan Nasional Indonesia. Sejak saat itu, panahan di Indonesia menjadi cabang olahraga, diikuti dengan prestasi 3 Sri Kandi yang kita kenal mendapatkan medali pertama untuk Indonesia. Dan sampai dengan saat ini, panahan dijadikan cabang olahraga dengan aturan yang sudah baku dan terorganisir di bawah naungan Perpani. Siapa saja yang boleh mencoba olahraga panahan di klub kami, siapa saja boleh mencoba atau melakukan olahraga panahan dengan batasan usia minimum 8 tahun sampai dengan tidak terhingga, selama dia masih kuat menarik busur. Di klub kami ini mengajarkan dasar-dasar olahraga panahan dan mempunyai visi untuk memperkenalkan olahraga panahan. Manfaat olahraga panahan untuk kesehatan: panahan melatih daya konsentrasi, daya ingat, dan balancing. Jadi dalam kegiatan olahraga memanah itu keseimbangan dibutuhkan, tidak hanya sekedar menarik busur lalu meluncurkan anak panah, tapi melatih koordinasi bagian-bagian anggota tubuh menjadi seimbang. Perbedaan olahraga panahan dengan olahraga lainnya adalah panahan termasuk ke dalam cabang olahraga terukur. Artinya hasilnya dapat terukur dengan anak panah yang menancap di target. Perbedaannya yang kita ketahui, terdapat cabang olahraga permainan, ketangkasan, bela diri. Untuk panahan sendiri, hasilnya dapat dilihat melalui hasil perkenaan yang dicapai. Ya, panahan termasuk kategori dalam olahraga terukur, ditandai dengan perlombaan panahan. Di dalam perlombaan ini, setiap pemanah tidak bersinggungan atau tidak boleh kontak untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang artinya semua berlomba-lomba untuk meraih nilai tertinggi. Nah, hal itu yang menarik karena terukur dan jelas perkenaannya ada di mana. Hal ini yang tidak kita temui di cabang olahraga lain yang sifatnya berkelompok ataupun ketangkasan ataupun bela diri. Jika teman-teman ingin merasakan sensasi olahraga panahan dengan cara yang benar dan pelatih tersertifikasi, silakan menghubungi Pinus saja. Ganti. Ya janganlah, kan kita belum transisi kan. Tapi ganti terjauh kan. Hah? Bantalannya sih aman. Kamu sesi 1 di 50 pindah ke 30 yang kayak kemarin. Oke, selamat sore, selamat datang di lapangan panahan Marinir. Perkenalkan, saya dengan Dennis hari ini sebagai pelatih. Hari ini kita akan pelajari sebuah busur, namanya busur standar bow atau wooden bow. Di Indonesia ada 3 jenis busur yang terregulasi dan diakui. Pertama, standar bow atau wooden bow. Kedua adalah compound, yang ada rodanya itu. Ketiga adalah recurve, yang tadi ditembakkan di jarak 70. Nah, sebagai basic pelatihan, busur ini standar nih bagi orang yang mau mencoba olahraga panahan. Sebelum mulai olahraga panahan, harus memakai safety equipment. Di archery ada namanya arm guard. Ini dipakainya di lengan kiri. Tujuannya melindungi lengannya dari tali. Sebenarnya sih di kondisi normal dia nggak akan kena. Oke, ini dipakai dulu. Dalam saat memanah harus selalu dipakai. Ini namanya finger tap. Taruhnya di tangan kanan, jari tengah. Oke, gini. Kemudian, saya jelaskan dulu. Ya tadi busur ini disebut busur standar bow atau wooden bow. Busur ini standar nih dipergunakan bagi orang yang mempelajari olahraga panahan. Bagian-bagian adalah handle, dari sini sampai sini disebut handle. Di handle ini ada grip, nanti pegangnya pakai tangan kiri. Busur ini disebut busur right hand karena dipegang tangan kiri, ditarik tangan kanan. Kemudian ada armrest, tempat taruh anak panahnya. Kemudian ada limbs, limbs atas, limbs bawah. Lalu ada string. Nah, di string ini di setiap busur syaratnya harus ada knocking point.
Knocking point itu adalah buat taruh anak panahnya. Oke, kemudian ada arrow. Bagian paling depannya namanya point. Lalu ada shaft atau batangnya. Ada vanes, lalu ada knock. Teknik dasar memanah. Kalau di sana melihat ada target sasaran, nanti kita berdirinya di shooting line ini, kemudian badannya menghadap ke sana, kepalanya lihat target sasaran, tangannya diregangkan, diputar, tangan kanan dipakai untuk menarik. Nah, ini prinsip dasar olahraga panahan. Bisa mundur dikit, mundur lagi, di atas. Oke, nanti berdiri di sebelah kiri sini, pakai set equipment-nya, kemudian diambil busurnya, kemudian ambil anak panah di bagian ini di bawahnya vanes, lalu lewatkan, tidak usah terfokus di sini. Hal yang nggak boleh dilakukan adalah jarinya nggak boleh ke sini. Oke, jarinya harus di sini. Kemudian cari titiknya. Setelah dicari titiknya, karena ini bentuknya seperti ini punya dua possibility ya. Lihat deh, kalau begini, satu panah ini kan ada di sini nih, satu sayapnya nih. Kalau dilepaskan dia akan tertabrakan. Possibility kedua adalah gini kan. Lihat bedanya nggak? Satu kiri di atas, dua di sini. Nah, ini kalau dilepaskan dia akan halus. Jadi masangnya adalah bentuknya seperti ini. Tuh, dua di sini, satu di sini. Lihat kan? Kalau sudah, tekan sampai terdengar bunyi klik. Oke, kemudian 3 jari rapatkan ke anak panah. Gini, kelingkingnya nggak dipakai, ujung jempolnya nggak dipakai. Di ruas pertama. Jadi manusia punya pertama, kedua, ketiga, pertama aja. Tangan kiri luruskan, siku kanan diangkat, ditarik, tempel pipi. Nah, ini disebut triangle method. Mata kanan hanya melihat ujung anak panah ini ya. Itu disebut triangle method. Di triangle ini punya rumus. Apapun perkenaannya yang dirubah bidikannya. Karena kita nggak pakai alat bidik di sini kan. Jadi tiap orang matanya beda-beda. Ada yang plus, ada yang min, ada yang silinder. Di tahap ini dipelajari. Sampai nanti pada saat compound atau recurve dia udah pakai alat bidik. Nah, itu beralih menjadi square. Si square ini punya rumus. Apapun perkenaannya yang dirubah ya alat bidiknya aja. Oke, saya contohkan satu kali ya. Tangan kiri lurus, kanan dibuka, angkat, tarik, tempel pipinya. Oke, mata kanan, selalu mata kanan ya. Lihat ujung anak panah ini, tip of arrow. Kemudian lihat ke kuning, kemudian dilepaskan. Oke, kalau itu kan tadi kan ngeliatnya ke kuning, kenanya ke atasnya. Berarti saya harus ngeliat ke bawahnya kuning. Karena kuning ke atas dia. Oke, kita coba ke kuning, bawahnya dikit ya. Kita ke tempel pipinya, mata kanan, ujung anak panah, lepaskan. Oke, coba lagi. Berarti ternyata kuning bawah masih kurang bawah. Bawah lagi, kanan dikit. Nah, ini hal instinktif ini di awal ini dipelajari. Oke, kita coba lagi. Tarik tempel pipinya, mata kanan, ujung anak panah, lepaskan. Oke, lagi. Coba. Jadi intinya mendekatkan ke kuning. Nggak perlu kena kuning semua, tapi mendekatkan ke kuning saja. Tarik, tempel, lihat kuningnya. Oke, lagi. Ada pertanyaan di sini? Safety-nya adalah setiap busur lihat kuning. Safety-nya adalah setiap busur tanpa anak panah ini dilarang nih, ditarik terus dilepaskan. Itu namanya dry fire. Terus ambil aja deh. Terus pada saat anak panah terpasang dilarang mengarahkan ke target yang lain kecuali target di depannya ini. Kayak angkat, tarik, tempel pipinya, mata kanan, lihat ujung anak panah, lepaskan. Oke, kita coba habis ini ya. Pak, yang busurnya mas? Oh, pasang anak panahnya kayak tadi. Ini jangan salah ambil, kamu daya salah ambil. Ngarah 12 aja, Vel. Ya. Cari dulu sampai dapat kurang lebih masuk itu. Tadi kan merah 12 mana gitu kan. Kalau kuning mana? Bisa kan? Bisa. Ya, dirinya di kaki kiri depan, kanan belakang. Masuk sini ya? Enggak, di bawah aja. Gini. Kaki kirinya sejajar. Oke. Pegangnya di sini. Ya. Oke, relax aja. Tangan kirinya putar. Tangan kirinya putar, bisa ringan banget kok. Oke, bahunya jangan naik. Ini naik nih. Kalau nggak naik kayak gini. Oke, ini nggak dipakai.
Ayo, kaitkan, rapatkan anak panah. Oke, ini tekuk ini. Oke, abis ini taruh di tulang pipi ya. Angkat dulu, tarik, tempel pipinya. Bahunya jangan naik. Shouldernya turun, shouldernya turunin. Bahu kiri. Ya, tempel pipinya. Mana pipinya? Oke, mata kanan lihat ujung anak panah ini kelihatan nggak? Udah lihat ke kuning. Habis itu dilepas. Buka jarinya. Oke, sampai dengan 1 atau 3 round hanya belajar menarik aja dulu. Ketika udah berkumpul semua, masalahnya beres. Karena tinggal di aiming ke kebalikannya. Jangan buru-buru. Oke, yuk lanjut. Ya, angkat, jangan ditarik. Tarik, tempel pipinya. Ini loh yang dimaksud bahunya turun tuh. Nah, gitu aja busur, ringan banget kok. Tekanan ujung anak panah, lihat kuning aja. Kalau udah buka jarinya. Buka jarinya. Ya, itu kan hampir ketahuan kan. Tapi kita nunggu 1 round ini habis ya. Habis itu kamu aimingnya ke kebalikannya, berarti merah biru jam 7 ya. Oke, ini masih ke kuning dulu aja. Mana Vel? Vel. Udah ketemu. Yang tadi belum difoto. Enggak, di sini. Mana, ha? Oke, habis round ini. Apa perbedaan ketika bahu kiri naik dan turun? Kalau bahu naik dia semakin kayak pegel di sini, kayak tegang. Tapi kalau di sini lu better lah, lumayan karena masih awal kali ya, belum terlalu sering, jadi berat. Ya, kalau dari kiri, tangan kirinya taruh bantalan. Ya, tangan kanan ambil dari atasnya. Oke, yang ya tarik. Yang udah taruh di tangan ini. Nah, udah tonjok lagi. Oke, sip. Nanti nembaknya tunggu aba-aba saya ya. Oke. Dan jangan lupa habis nembak Gotongan, Vel. jawab. Biasa kan Potongan. setiap habis nembak tanggung jawab. Ini bantuin dulu lah. Harus ke tengah ini. Gimana caranya? Oke, tadi sih. Wah, lepas. Oke, ambil. Hati-hati, baliknya lurus. Baliknya lurus ke sini. Aja hiramanya. Sampai tekanan, ujung anak panah. Ini kambuh lagi nih. Pas terakhir ada. Ya kan? Dorong yang bener. Lepasin aja. Kan cuma Udah mulai dapet celahnya nih. Nah, dia bekerja kan, maksudnya dia arah jadinya nggak boleh ke anak panah. Dia bekerja kan. Nah, prinsip ini yang harus dipelajari. Pipi, lihatnya kemana? Kurang lebih tempat yang tadi lah, jam 7. Oke, sip. Jadi nariknya pakai ini kok. Ini lemesin aja biar gampang dirilis. Ya kan, aman kan? Jadi jangan dicengkeram nariknya. Lagi sama iramanya dah kalau cukup aja. Nah, segitu aja pakainya. Terima kasih sudah datang dan mencoba berlatih di lapangan pangan marinir. Next kita bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Makasih. Oke, jadi Sobat Pinus, olahraga memanah ini ternyata nggak sulit, tapi mudah asalkan kalian mengikuti regulasinya dengan benar. Olahraga ini memiliki regulasi yang sudah ditentukan oleh para senior dan berpengalaman. Selama kita melakukan regulasinya dengan benar, pasti lebih mudah, lebih gampang, lebih berat, lebih apa ya, lebih enak deh. Berasa kayak ini loh, Arjuna tinggal nyari Sri Kandinya aja.